Kiprah Bapak Donald Sihombing dimulai ketika membangun Mall Taman Nagrek sebagai proyek besar pertama yang merupakan proyek superblok terbesar di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1995. Proyek pertama setelah Totalindo didirikan adalah membangun konstruksi Hotel Mulia Senayan, 42 lantai, 2 lantai basement. Untuk pertama kalinya, Totalindo menggunakan Aluma System dari Kanada untuk proyek ini, yang kemudian terus digunakan pada proyek-proyek berikutnya. Penggunaan Aluma System sendiri membuat proses pekerjaan menjadi lebih cepat dan dapat diselesaikan hanya dalam waktu 6 bulan. Bidang usaha. PT Totalindo Eka Persada Tbk telah beroperasi di bidang jasa konstruksi selama lebih dari 25 tahun. Pada 2018, Totalindo memperluas bidang usaha dengan menjadi pengembang properti. Untuk struktur kepemilikan saham, dapat saya sampaikan bahwa PT Totalindo Eka Persada Tbk dimiliki oleh Bapak Donald Sihombing sebesar 0,05% saham, 47,39% saham PT Totalindo Investama Persada, 10,24% saham oleh Kejaksaan Agung, dan sisanya 42,37% dimiliki oleh masyarakat. Untuk visi dan misi, dapat kami sampaikan bahwa visi kami adalah menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi dalam setiap pembangunan yang lebih baik di Indonesia, dan memiliki misi menyediakan jasa konstruksi terintegrasi yang tercepat dalam memenuhi setiap kebutuhan klien, selalu memberikan nilai tambah kepada shareholder, operation excellence berbasis pemanfaatan inovasi dan teknologi perusahaan, dan ladang profesionalisme kontraktor dalam mengembangkan diri. Nilai perusahaan atau value perusahaan adalah berkomitmen, integritas, dan dedikasi. Untuk milestone perusahaan, dapat kami sampaikan bahwa di tahun 1995, proyek pertama kami membangun Mall Taman Anggrek. Di tahun 1996, kami membangun Hotel Mulia Senayan dalam waktu 6 bulan. Di tahun 2006, kami membangun proyek Plaza Indonesia Extension dengan metode konstruksi top-down. Di tahun 2008, kami membangun 18 tower apartemen Kalibata City. Di tahun 2009, kami mengerjakan proyek di Abu Dhabi dengan nama City of Light Arif. Lalu tahun 2014, kami membangun Podomoro City di Medan yang menjadi superblok terbesar di Indonesia. Di tahun 2017, Totalindo melakukan penawaran umum perdana saham IPO dengan kode saham TOPS, tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan mendapatkan proyek nugget penggilingan sebanyak 11 tower. Dan di tahun 2022, Totalindo menyelesaikan proyek Provinsi DKI Dusun Nuansa Cilangkap. Peristiwa penting di tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 25 Januari 2023, kami melakukan kontrak signing ceremony untuk proyek Sol Marina. Di 22 Februari 2023, kami melakukan topping off Kingland di BSD. Di tanggal 19 Maret 2023, kami melakukan topping off Rumah Sakit Bethsaida Cilegon. Di tanggal 21 Juni 2023, kami melakukan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
Di tanggal 9 Agustus 2023, kami melakukan voting PKPU Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat. Di tanggal 15 Agustus, kami mendengarkan hasil voting PKPU Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat dengan putusan adalah damai atau homologasi. Di tanggal 18 Agustus 2023 kami melakukan acara membahut dan 15 Agustus kami melakukan CSR. Susunan pengurus perusahaan sebagai berikut untuk Dewan Komisaris. Komisaris utama dan independen Profesor Dr. Sultan Remi Syahbeni. Lalu Komisaris Bapak Diono Nugroho Putranto, Bapak Saud Rianto Raja Gugup, Majen TNI Purnawirawan Turmahaban Raja Gugup, dan Bapak Mario William Maulunde. Untuk susunan direksi, Bapak Donald Siomi sebagai Direktur Utama, saya sendiri sebagai Wakil Direktur Utama, Sun Hyung Jim Baik sebagai Direktur, Marcel Rosian Yaakov sebagai Direktur, Ruli Setia Permadi sebagai Direktur, Marco Rosian Yaakov sebagai Direktur. Untuk selanjutnya Pak Marco. Terima kasih Bu Novita. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya akan menyampaikan kinerja keuangan perusahaan sampai dengan kuartal 3 tahun 2023. Pendapatan perusahaan mencapai 276 miliar dengan ekuitas 743 miliar. Laba rugi dicapai sampai dengan kuartal 3 tahun ini adalah minus 54 miliar dengan aset 2,4 triliun. Laporan keuangan interim per 30 September 2023 bisa dilihat perkembangan dari tahun ke tahun. Pendapatan seperti yang tadi saya katakan 276 miliar. Laba rugi perusahaan mengalami kerugian 54 miliar dengan aset 2,4 triliun dan ekuitas 699 miliar. Ikhtisar laba rugi kuartal 3 tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 pencapaian pendapatan kita adalah 540 miliar. Laba rugi perusahaan September 2022 positif 24 miliar. Sedangkan tahun ini rugi 17 miliar. Dengan laba rugi tahun berjalan tahun 2022 1 miliar, 1, tahun ini rugi 54 miliar rupiah. Laporan posisi keuangan kuartal 3, total aset mencapai 2,4 triliun, di mana tahun 2023 triliun, dengan total liabilitas 2,4 dan 2,3 triliun. Terima kasih. Terima kasih Pak Marco. Pak Salomo, silakan Pak. Baik. Saya akan menyampaikan kinerja operasional 2023. Perolehan kontrak baru 2023 dikarenakan perseroan saat ini masih dalam tahap konsolidasi setelah keluarnya putusan homologasi PKPU, sehingga menyebabkan perolehan kontrak baru 2023 sama dengan kosong atau belum ada. Untuk order book, nilai carry over 2022 ke tahun ini adalah 817 miliar 362 juta 045.753 rupiah. Untuk kontrak baru 2023 masih kosong, sehingga total order book 2023
jadi sama dengan nilai carryover 2022. Itu 817 miliar rupiah. Saya akan menyampaikan untuk proyek berjalan. Saat ini Kampung Akuarium Blok A di Jakarta dengan nilai kontrak 19,7 miliar. Progres saat ini adalah 96%. Kondisi bisa dapat lihat sesuai dengan foto. Proyek berjalan di Cilegon, proyek rumah sakit Bethesda dengan nilai kontrak 69,8 miliar rupiah. Progres saat ini 79,92%. Dapat dilihat dari foto yang di bawah. Proyek Universitas Riau di Pekanbaru dengan nilai kontrak 110,7 miliar rupiah. Progres saat ini adalah 65%. Dapat dilihat dari foto dari sebelah kanan bawah. Proyek Clubhouse MNC Lido di Sukabumi, Ciawi, progres 61% dengan nilai kontrak 91,7 miliar rupiah. Progres dapat dilihat foto terakhir. Proyek Rumah Sakit Santa Elizabeth di Purwokerto dengan nilai kontrak 57 miliar rupiah. Progres 100%. Dan proyek WP4 di Cilegon dengan nilai kontrak 118,9 miliar rupiah dengan progres 100%. Proyek Royal Glass House MNC Jakarta di Kebun Siri dengan nilai kontrak 228,7 miliar rupiah dengan progres 100%. Proyek Hotel Solmarina di Alam Sutra, Tangerang, dengan nilai kontrak 74,8 miliar rupiah, progres saat ini 48%. Kami akan menyampaikan rencana kerja 2024 bahwa di tahun 2024 Totalindo memiliki strategi dengan berfokus pada core competence proyek pembangunan commercial building, yaitu perkantoran, kesehatan atau rumah sakit, hotel, retail, serta gedung lainnya dengan mengutamakan hubungan baik dengan pemilik proyek yang memiliki reputasi dan kemampuan pembayaran yang baik. Beraliansi dengan mitra bisnis baru guna memperkuat struktur pendanaan perseroan, itu dengan ber-KSO atau joint operation. Senantiasa meningkatkan efisiensi dan kapabilitas dalam hal operasional perseroan, membangun kerjasama kemitraan dengan pihak asing, swasta, ataupun BUMN melalui proyek-proyek kerjasama operasi. Proyeksi rencana kerja 2024 adalah sebagai berikut. Untuk target kontrak baru sebesar 1,2 triliun rupiah. Untuk target pendapatan sebesar 450 miliar rupiah. Untuk pipeline sebesar 3 triliun rupiah. Komposisi pipeline di 2024 adalah dengan sektor-sektor sebagai berikut. Kampus atau bangunan pendidikan sebesar 26%, exhibition dan convention sebesar 19%, kantoran sebesar 8%, rumah sakit sebesar 14%,
apartemen sebesar 10%, mixed use 12%, dan lainnya seperti gudang, pabrik, dan infrastruktur 11%. Demikian saya berterima kasih.